Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Tanpa Karim Benzema, Al-Ittihad ditahan imbang Nafbahor di 16 besar Liga Champions Asia. Langkah Al-Ittihad di babak 16 besar Liga Champions Asia 2023-2024 tidak berjalan mulus. Di leg pertama ini mereka gagal menang melawan Nafbahor. Di laga ini Al-Ittihad tidak diperkuat oleh Karim Benzema. Alhasil mereka hanya mampu bermain imbang 0-0. Alhasil, kelolosan Al-Ittihad ke babak perempat final akan ditentukan di leg kedua yang digelar di kandang mereka. Milan versus Rennes, Rossoneri menang 3-0. Milan menjamu Rennes di San Siro, tuan rumah unggul 1-0 di babak pertama berkat gol dari Ruben Loftus-Cheek di menit ke-32. Selepas jeda, Rossoneri menambah 2 gol lewat brace Loftus-Cheek di menit ke-47 dan Rafael Leao di menit ke-53. Pasukan Stefano Pioli menutup laga dengan kemenangan 3-0. Hasil ini menjadi modal berharga Milan menyongsong leg kedua. Feyenoord versus AS Roma tuntas 1-1. Feyenoord versus AS Roma berlangsung di The Kuip. Tuan rumah memimpin 1-0 di babak pertama lewat gol Igor Paisao. Roma kemudian meningkatkan serangan di babak kedua. Romelu Lukaku akhirnya mampu membuat Roma pulang dengan hasil imbang 1-1. Leg kedua nantinya berlangsung di markas Roma. Pasukan Daniele De Rossi itu tentu berada di atas angin untuk bisa menumbangkan tim asal Belanda tersebut. Menanti Malaysia comeback di MU. Taylor Malaysia mulai pulih dari cedera panjang yang dideritanya. Kondisi Malaysia kini dilaporkan mulai pulih. Manajer MU Erik ten Hag mengungkapkan hal tersebut. Ten Hag yakin Malaysia akan segera berlatih dan kembali bermain dengan The Red Devils. Meski begitu, Ten Hag tak akan terburu-buru untuk memainkan Malaysia. Milan dikritik sering tak cermat di bursa transfer. Arrigo Sacchi menilai AC Milan kerap kali membuat keputusan yang kurang tepat di bursa transfer. Sacchi menilai hal ini terjadi akibat kebijakan transfer Milan yang seringkali tidak tepat. Menurutnya Milan pasti akan menyesali melepas Hakan Calhanoglu dengan gratis ke Inter, mengembalikan Brahim Diaz ke Madrid, serta meminjamkan Charles de Ketelaere ke Atlanta awal musim ini. Ketiganya menjadi andalan di klubnya saat ini. Mbappe tinggalkan PSG akhir musim ini. Kylian Mbappe akan meninggalkan Paris Saint-Germain di akhir musim ini. Keputusan tersebut telah ia sampaikan kepada Presiden Les Parisiens, Nasser Al-Khelaifi. Diberitakan Fabrizio Romano, kabar ini disampaikan Mbappe pada Kamis 15 Februari 2024 sore waktu setempat. Saat ini, kedua pihak masih akan bernegosiasi perihal cara pergi Mbappe dari klub, entah dengan sejumlah biaya tertentu atau ada persentase gaji yang ia korbankan. Hal ini dilakukan demi menjaga keuangan PSG. Bonus untuk Inzaghi jika Inter raih Scudetto musim ini. La Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa Inzaghi yang kontraknya tersisa sampai Juni 2025 akan diberikan tambahan kontrak setahun secara otomatis
jika Inter meraih Scudetto. Gajinya yang kini berkisar 5,5 juta euro per musim juga akan bertambah. Di bawah Inzaghi, Inter memang menjelma menjadi tim papan atas yang sulit ditaklukkan di Italia dan Eropa. Capaian itu terasa istimewa karena ia tak dibekali kekuatan finansial layaknya Real Madrid, Manchester City, atau Bayern Munich. Real Madrid rencanakan perpisahan spesial buat Luka Modric. 24 trofi bergengsi sudah dipersembahkan Modric buat Real Madrid. Real Madrid tentu bakal melepas Modric dengan cara terhormat. Melansir Football Espana, Los Blancos sudah memikirkan bagaimana mempersiapkan kepergian bintang timnas Kroasia itu. Perpisahan spesial dan emosional dipilih untuk Modric. Real Madrid akan mengajak seluruh penggemar hadir di Santiago Bernabeu pada pertandingan terakhir Modric dengan seragam El Real. Korea Selatan didesak pecat Klinsmann imbas gagal juara Piala Asia. Federasi Sepak Bola Korea Selatan diminta untuk memecat Jurgen Klinsmann dari posisi pelatih timnas. Hal ini menyusul kegagalan Son Heung-min dan kawan-kawan di Piala Asia 2023. Diberitakan Reuters, The Guardian, dan ESPN, rekomendasi tersebut datang dari internal KFA. Tepatnya Komite Penasehat dalam rapat yang digelar Kamis 15 Februari 2024. Namun keputusan Klinsmann didepak atau tidak ditentukan oleh Dewan Eksekutif. Pelatih Suwon FC siap jika harus lepas Arhan buat Piala Asia U23. Pelatih Suwon FC Kim Eun-jung siap jika harus melepas Pratama Arhan ke Piala Asia U23. Ia memahami Indonesia membutuhkan tenaga pemain baru timnya itu. Garuda Muda ditargetkan lolos dari fase grup untuk melaju ke babak 8 besar. Pelatih timnas U23 Sinteyong pun membutuhkan pemain-pemain terbaik termasuk Pratama Arhan. Gilas Rennes di Liga Eropa, 2 bintang AC Milan bisa main sambil tutup mata. Rafael Leao berterima kasih kepada rekan setimnya di AC Milan, Theo Hernandez, setelah berhasil mencetak gol ke gawang Rennes. Torehan ini sekaligus menandai akhir puasa gol sang winger timnas Portugal selama lebih dari sebulan. Dia pun mengaku memiliki koneksi sangat baik dengan bek sayap asal Prancis itu sehingga bisa berbagi bola tanpa harus saling melihat. Kami saling mengerti satu sama lain. Ketika dia memberikan bola, saya sudah tahu kemana dirinya berlari, ujar Leao. Saya pikir kami bisa bermain dengan mata tertutup. Mudah untuk bermain bersama rekan seperti dia dan saya sangat beruntung memiliki teman berkualitas seperti ini, ucapnya. Si kecil Igor Paixão bobol Roma lewat sundulan. De Rossi ngaku salah. AS Roma gagal bertahan dengan baik saat dibobol dengan mudah oleh Igor Paixão. Pelatih Daniele De Rossi menilai itu kesalahan dirinya. Itu benar-benar kesalahan saya. Tidak ada waktu untuk melakukan semua yang ingin kami lakukan dalam latihan dan jika Anda kebobolan gol seperti itu tergantung pelatih, kata De Rossi kepada Sky Sport Italia. Mourinho disingkirkan oleh orang yang tak banyak tahu sepak bola. Jose Mourinho tampaknya mulai menyuarakan rasa tidak sukanya dengan keputusan AS Roma, terutama sang pemilik klub yang memberhentikan dia dari jabatannya sebagai pelatih beberapa waktu lalu. Ia menyebut bahwa dirinya ditendang oleh sosok yang tak paham sepak bola. Pernyataan dari The Special One itu diyakini untuk pemilik Roma dan Friedkin. Saya tak akan berada di sana pada tahap-tahap akhir ini. Bukan telah tersingkir, tetapi karena saya disingkirkan oleh seseorang yang hanya tahu sedikit tentang sepak bola, ujar Mourinho dilansir Football Italia. Tes hoki, Juventus coba pinang Toni Kroos.
Ada manuver menarik yang dilakukan Juventus. Si nyonya tua berencana untuk merekrut Toni Kroos di musim panas nanti. Las Tampa melaporkan bahwa Juventus memplot Toni Kroos sebagai pengganti Paul Pogba. Alasan lain mengapa Juventus berminat merekrut Kroos karena ia bisa direkrut sebagai free agent. Situasi keuangan Juventus belakangan ini memang lagi kurang oke, sehingga mereka tidak bisa menghamburkan terlalu banyak uang untuk merekrut pemain baru. Kabar baik untuk Real Madrid, cedera Brahim Diaz tidak serius. Gelandang serang Real Madrid Brahim Diaz mengatakan cedera yang ia alami tidak terlalu serius. Saya merasa baik-baik saja. Saya rasa cedera saya tidak serius. Akunnya seperti dilansir Sportmall. Pelatih Real Madrid Carlo Ancelotti juga ditanya soal kondisi cedera Brahim Diaz. Ia mengatakan Diaz tampaknya tidak mengalami masalah pada ototnya. Diaz disebut hanya mengalami memar. Jadi cederanya kemungkinan besar tidak serius. Robert Lewandowski rekomendasikan sosok ini untuk gantikan Xavi. Robert Lewandowski memberi syarat satu nama yang mungkin cocok menggantikan Xavi di bench Barcelona untuk musim depan. Sosok ini pernah meraih prestasi historis, treble winners. Tak lain dan tak bukan adalah Hansi Flick, pelatih yang pernah menangani Lewandowski ketika keduanya bernaung di Bayern Munich. Kendati demikian, dia tetap menghormati Xavi sebagai pelatih Los Blaugrana saat ini dan tak ingin berkomentar lebih jauh mengenai kandidat suksesor dia. Mulai on fire, Harry Maguire minta Manchester United tetap membumi. Back Manchester United Harry Maguire meminta rekan-rekannya untuk tidak berbesar kepala dengan tren positif mereka belakangan ini. Ia menyebut setan merah harus tetap bekerja keras agar bisa mencapai happy ending. Kami memang berada dalam periode yang bagus, namun kami belum berada di posisi yang kami inginkan, ungkap Maguire kepada Sky Sport. Karena kami harus mengejar ketertinggalan poin, kami harus bermain sebaik mungkin di setiap pertandingan. Dan kami harus memastikan bahwa kami mendapatkan 3 poin. Lanjutnya, postingan Manchester United soal ulang tahun Christian Eriksen picu kontroversi. Setan Merah melalui media sosial merayakan ulang tahun Eriksen yang ke-32 pada 14 Februari dengan caption yang menarik banyak perhatian di kolom komentar postingan tersebut. Banyak pengguna yang dibuat bingung dengan konteks lebih banyak kehidupan karena pemain Denmark itu tak pernah kolaps di lapangan setelah menderita serangan jantung selama pertandingan penyisian grup Euro 2020 negaranya melawan Finlandia. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!